Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Widya Murni, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatis. Bapak Ibu, sahabat semua, teman-teman semua, adik-adik yang saya hormati, wabah COVID-19, Coronavirus Infection Disease 2019, yang disebabkan oleh virus corona betul-betul menjadi stresor yang berat buat kita semua. Saat ini mungkin hampir semua kita merasakan bahwa kita sangat tidak nyaman dengan kondisi ini. Hal yang perlu saya sampaikan adalah bahwa stresor itu, segala hal yang membuat kita stres itu sebenarnya berefek banyak pada tubuh kita. Bukan saja masalah hati, bukan hanya masalah perasaan yang cemas, tetapi tubuh kita juga akan mengalami perubahan ketika kita terlalu lama merasakan ini sebagai tekanan. Ada fase pertama yang harus kita pahami, yang kita namakan dengan fase alarm ya. Ketika kita mendapatkan informasi tentang COVID-19, tidak baru sekarang aja, tapi mungkin udah dari akhir Desember sejak Wuhan mulai outbreak ya. Kemudian diputuskan oleh WHO pandemi, di mana lebih dari 180 negara sudah mengalami adanya kasus yang positif COVID-19. Kita sebenarnya di Indonesia sebenarnya sudah mulai mengeluh, mulai merasakan ada semacam ketakutan. Nah, kemudian itu sebenarnya tubuh kita bisa bereaksi. Apa yang terjadi pada tubuh kita adalah bahwa stresor itu, hal yang buat kita tertekan itu diterima oleh otak kita di pusat emosi kita, dan itu bisa merangsang munculnya hormon stres ya, sebagai satu dari beberapa penyebab gangguan psikosomatik, di mana nanti hormon stres atau kortisol ini akan mempengaruhi tubuh, terutama yang sangat kita butuhkan adalah dia bisa mempengaruhi pertahanan tubuh kita, itu sistem imun yang ada di tubuh kita. Nah, kalau demikian berarti sebenarnya kita harus menjaga imunitas internal kita. Apa itu imunitas internal? Ya, imunitas yang bisa kita munculkan sendiri dari dalam gitu. Jadi cara berpikir kita yang tadinya negatif karena itu normal sebenarnya di awal, kita harus segera kendalikan kepada kondisi yang stabil lagi. Kita harus perkuat coping mechanism kita, mekanisme adaptasi yang kita miliki, sehingga akhirnya kita bertahan dan kemudian tidak jatuh pada kondisi gangguan psikosomatik. Gangguan psikosomatik adalah ketika sudah terjadi berbagai gejala di tubuh kita yang terjadi akibat stres yang kita terima, akibat stres psikologis yang kita terima. Jadi kadang-kadang kita merasa seperti penderita COVID-19. Kita mulai meriang, badan kita mulai nggak enak, ada batuk, pilek ya, kemudian pegal-pegal, nah gangguan tidur dan sebagainya. Justru itu yang membuat kita akhirnya tidak bertahan terhadap serangan virusnya. Jadi Bapak Ibu semua, bagaimana kita menghadapi hal ini? Kita harus memahami sebenarnya apa itu virus corona itu. Nah, sebenarnya kan sudah sering ya, beberapa kali kita mendapatkan virus yang bisa menjadi wabah ya, seperti MERS, SARS ya. Dan itu kita memang akhirnya bisa melewatinya, walaupun sekarang kasusnya mungkin masih ada satu-satu, tapi sudah berhenti, berkurang lah jauh. Nah, sekarang ada lagi virus corona yang mekanisme infeksi virus itu sama ya, menimbulkan demam tinggi, kemudian gejala-gejala yang hampir sama, batuk, pilek, ya, pegal-pegal, nyeri kepala ya. Yang membedakan virus corona ini dengan virus lainnya adalah dia penyebarannya cepat ya. Dalam waktu singkat 3 bulan lebih kurang itu seluruh dunia sudah terpapar. Nah, itu artinya ini yang membuat kita akhirnya berpikir, aduh ini berbahaya sekali nih. Kalau kita lihat juga dari angka kematiannya lebih tinggi SARS sebenarnya dengan MERS. Tapi sementara kenapa kita begitu khawatir? Nah, karena penyebaran tadi. Nah, ketika kita tahu bahwa dia masih sampai saat ini diyakini masih menularnya melalui droplet, yaitu percikan-percikan air ludah kita menjadi media buat virus itu untuk pindah ke orang lain, maka kita tentu saja mengerti kenapa kita harus pakai masker. Nah, kenapa orang yang kita ajak bicara juga sebaiknya pakai masker. Seandainya kita positif, maka virus yang keluar tadi sedikitnya akan terhambat, dan orang yang berhadapan dengan kita juga akan terhambat lagi untuk bisa dia hirup gitu dan masuk ke saluran pernafasannya gitu kan. Nah, kalau misalnya disuruh social distancing, kita paham bahwa kalau kita bicara itu sebenarnya sudah sekian sentimeter itu sudah lepas itu virusnya dengan
medianya tadi. Kalau kita batuk bahkan bersin itu bisa mencapai 1,8 meter bahkan 2 meter. Nah, makanya jarak minimal kita atur sampai 1 meter. Jadi kalau misalnya sekarang pasien berobat ke rumah sakit UNAN atau rumah sakit lain, nggak perlu heran kenapa jarak antara kita dengan dokter begitu jauh gitu. Walaupun kita bukan penderita COVID-19, kita juga harus paham bahwa kita bisa saja terlihat tidak menderita, tapi kita punya virus. Nah, untuk menghindari supaya kita tidak memindahkan pada orang lain termasuk petugas kesehatan, makanya kita harus atur jarak. Begitupun duduk antrian di poliklinik, dipisahkan lebih kurang minimal 1 meter dalam rangka itu. Jadi kita memahami itu. Nah, kalau kita sudah memahami perilaku virus, kemudian salah satu kelemahannya ya, virus ini ternyata tidak tahan dengan sabun karena dia permukaannya diselubungi oleh lipid atau lemak dan bisa hancur dengan sabun. Sabun biasa saja, bahan yang berupa alkali gitu. Nah, artinya apa? Kita disuruh cuci tangan sesering mungkin dengan sabun supaya setiap kita pegang benda sesuatu yang teorinya juga penelitian mengatakan bahwa virus ini dengan inangnya itu bisa melekat di terutama bahan metal misalnya, kalaupun dia ada di meja dan sebagainya, kita pegang kemudian kita cuci tangan dulu baru kita pegang benda lain, kita sudah memutus rantai penyebaran virus itu. Jadi virusnya tidak bergerak Bapak Ibu, virusnya itu tidak bergerak, kita yang membuat dia bergerak gitu. Kita yang membawa dia. Nah, kemudian walaupun kita sudah memiliki virus itu dalam tubuh kita dengan sadar mau menahan diri untuk tidak keluar rumah, isolasi di rumah. Kalau klinisnya kita baik-baik saja, kalau tidak ada keluhan, hanya ringan saja. Kalau semua orang minta dirawat dan kemudian dia positif dan minta dirawat, rumah sakit tidak akan sanggup merawatnya gitu kan. Makanya kadang pemerintah juga mungkin memutuskan menyiapkan satu rumah sebagai satu rumah ya atau lokasi di mana di situ ditaruh orang dalam pemantauan atau ODP atau orang yang positif ya, orang tanpa gejala tapi positif OTG diletakkan pada rumah-rumah khusus sehingga dia bisa betul-betul isolasi selama 14 hari. Kenapa harus 14 hari? Karena teori mengatakan bahwa ketika seseorang terpapar sampai timbul gejala itu lebih kurang 14 hari. Jadi artinya setelah 14 hari diharapkan dia sudah tidak lagi membawa virus tersebut. Dan orang yang positif pun setelah isolasi 14 hari itu diperiksa lagi tenggorokannya, diswab lagi untuk melihat virusnya masih ada atau tidak. Mudah-mudahan dengan istirahat di tempat isolasi tersebut dia bisa pulih, tubuhnya bisa melawan, imunitas tubuh kita bisa melawan virus tersebut sehingga virusnya menjadi tidak ada lagi saat diperiksa terakhir. Banyak pertanyaan, saya mau periksa mandiri, saya sanggup bayar ya. Masalahnya bukan sanggup bayar atau tidak Bapak Ibu. Masalahnya adalah fasilitas kita tidak cukup. Kalau negara kita punya fasilitas cukup atau minimal di Sumatera Barat punya fasilitas yang cukup, kalau bisa semuanya diperiksa dengan PCR, screening masalah, itu yang paling bagus barangkali. Tapi itu masalahnya, pemeriksaannya menggunakan regen yang tidak diproduksi oleh negara kita. Dan itu berarti kita harus ada skala prioritas, yaitu yang kita periksa adalah orang-orang yang benar-benar kita rawat dengan kondisi yang tidak stabil supaya kita bisa mengobatinya dengan maksimal. Kemudian tenaga kesehatan yang kontak dengan orang yang sudah diketahui positif adalah prioritas kedua. Karena Bapak Ibu, kalau tenaga kesehatan kita tertular semua dan kemudian dia sakit, siapa yang akan menggantikan? Jadi bukannya mementingkan orang kesehatan, bukan. Tapi tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya kita butuhkan saat ini untuk kuat, sehat, agar bisa merawat sekian banyak pasien. Itu mesti dipahami oleh masyarakat. Jadi sebagai pernyataan terakhir ya, saya berharap kita memang tidak bisa menganggap sepele kasus COVID-19 ini. Dia sangat luar biasa ya dalam menyebarnya. Dan kemudian ada kelompok-kelompok yang tidak tahan ya, yang rentan seperti orang tua atau bapak ibu kita yang mempunyai penyakit lain seperti penyakit paru kronis ya, diabetes. Nah, itu adalah orang-orang yang mesti kita lindungi jangan sampai terpapar. Karena kelompok inilah yang sulit bertahan dengan virus dan kemudian mengalami kematian.
Jadi Bapak Ibu bagaimanapun sahabat semua, mari sama-sama kita bahu-membahu. Ini bukan kerjaan satu kelompok atau satu orang, ini kerja bersama. Pemerintah berusaha dengan regulasinya, direksi rumah sakit mungkin berusaha untuk menyiapkan sarana prasarananya, tenaga kesehatan, dokter, perawat dan sebagainya berusaha merawat dengan sebaik-baiknya. Pasien pun harus berusaha ya, masih bisa berkomunikasi dan mandiri, yang bisa masih kuat, stabil, berusaha juga untuk memperkuat kemampuan dia untuk melawan penyakit. Dan masyarakat yang belum terkena, ayo mari sama-sama kita support kelompok yang sakit ini, kita dukung tenaga kesehatan ini, jangan malah dikucilkan, karena sudah ada berita-berita yang membuat akhirnya mereka dikucilkan dari masyarakat ya. Jangan sampai dilakukan itu di sini, di tempat kita, walaupun seluruh Indonesia lah. Tidak-tidaknya ayo sama-sama kita berikan perhatian, sokongan, support pada teman-teman kita yang berjuang di benteng terakhir sebenarnya ya, di saat dia harus merawat pasien yang sakit. Kemudian pada masyarakat yang dengan sadar mengisolasi dirinya, mereka adalah pahlawan ya, karena mereka tidak mau menularkan pada orang lain. Dia bertahan 14 hari di kamar dengan kondisi apapun yang dia punya. Itu adalah orang-orang yang mesti kita hargai dan kita harus ucapkan terima kasih pada mereka. Berhentilah untuk memberikan pendapat yang stigma pada mereka, rasa takut dan sebagainya. Rasa takut yang berlebihan akan membuat kita panik akan membuat kita gegabah ya, kemudian kita akhirnya malah tidak bisa memproteksi diri sendiri, akhirnya kita bersikap melakukan sesuatu yang salah. Pada petugas kesehatan di rumah sakit UNAN saya sering menyampaikan, kalau kita panik, kalau kita gegabah, maka kita akan bekerja tidak sesuai protap, buru-buru dan sebagainya, justru mencelakakan diri kita dan mencelakakan orang lain di sekitar kita. Mari proteksi diri kita, saya lindungi diri saya untuk tidak menyebarkan pada orang lain atau tidak tertular dari orang lain, dan Anda semua juga melindungi diri Anda sehingga tidak menularkan ataupun tertular dari orang lain. Mari kita cegah, karena preventif jauh lebih baik. Mari kita perkuat nutrisi dan vitamin dan cairan tubuh kita, karena itu jauh lebih murah daripada kita akhirnya dirawat dengan biaya yang luar biasa. Pemeliharaan dari rumah sakit juga dengan biaya yang luar biasa. Mari sama-sama kita berjuang melawan infeksi virus corona ini sehingga dia akhirnya bisa hilang dari bumi Indonesia, dari dunia. Mudah-mudahan Allah mendengarkan doa kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.